Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, kemanakah aku dapat pergi.
Sungguh indah, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Anugerah-Mu besar bagiku, pengorbananmu ajaib, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya berharap supaya Anda tidak jemu-jemu beribadah di rumah, sekalipun memang ya rasanya nggak enak begitu ya, rasanya kok udah malas begitu ya, mungkin juga berat badan sudah mulai naik begitu ya. Tetapi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya di minggu keempat di bulan Juni ini. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini: peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini bahwa peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Anda bayangkan bahwa berlarut-larut itu mungkin bertahun-tahun, itu peperangan keluarga Daud dan keluarga Saul berlarut-larut. Nah, tetapi yang saya tertarik dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa keluarga Daud makin hari makin kuat, tapi keluarga Saul makin hari makin lemah. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, peperangan, perseteruan antara keluarga Daud, keluarga Saul berlarut-larut. Nah, dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin ada di antara Anda bahwa peperangan di antara keluarga Anda, keluarga A, keluarga B berlarut-larut. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa keluarga Daud makin hari makin kuat, tetapi keluarga Saul makin hari makin lemah. Nah, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, kenapa keluarga Daud makin hari makin kuat dan keluarga Saul makin hari makin lemah. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah kenapa keluarga Daud kian lama kian kuat. Yang pertama saya mau sampaikan begini. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 5, kalau ada masalah Daud cari Tuhan. Kalau ada masalah Daud cari Tuhan. Itu rahasianya kenapa dia makin hari makin kuat. Nah, jadi kekasih Tuhan, semua orang pasti punya masalah. Semua orang pasti punya pergumulan. Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa ketika ada masalah, ketika ada persoalan, maka Daud mencari Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Daud makin hari makin kuat. Karena apa? Karena kalau ada masalah, kalau ada persoalan, maka dia mencari Tuhan. Mungkin ada di antara Anda yang hari-hari ini mungkin ada berseteru dengan orang lain, atau ada masalah, atau punya pergumulan, atau punya masalah. Tapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau ada masalah, cari Tuhan. Lewat doa, pujian penyembahan, datang kepada Tuhan. Karena pada waktu Anda mencari Tuhan, maka Anda akan menjadi kuat. Pada waktu kapan? Pada waktu Anda mencari Tuhan. Nah, tetapi sebaliknya kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Saul. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 28 ayat 7, kalau ada masalah cari dukun yang sanggup memanggil arwah. Nah, kekasih Tuhan, kalau yang namanya Saul, kalau ada masalah bukan cari Tuhan, tetapi cari dukun, cari yang bisa tahu tentang arwah. Nah, ini.
Nah, kekasih Tuhan, kalau selama ini Anda mencari dukun, bertobat. Ada satu keluarga yang dia datang begini. Dia datang kepada saya, "Pak, Ibu, saya minta maaf, saya minta ampun. Saya tadinya katanya mau melihat, mau cari dukun, Pak. Tapi pada waktu saya cari dukun, orang itu ngomong kepada saya, saya tidak bisa terawang nih," katanya. "Udahlah, kamu kembali ke gereja karena kamu sudah dibaptis," katanya. Lalu dia datang, saya kan nggak tahu, ibu nggak tahu. Tapi dia datang minta maaf, minta ampun. Karena apa? Karena dia sendiri ditelanjangi oleh dukun itu. "Kamu di sini nggak bisa lagi saya cek, nggak bisa saya lihat, nggak bisa saya ramal kamu. Sekarang kamu pergi ke gereja," katanya, "karena kamu sudah dibaptis." Nah, bayangkan saudara kekasih Tuhan. Nah, kalau selama ini mungkin Anda makin hari makin lemah karena Anda itu bukan cari Tuhan, tapi cari dukun. Ketika Anda cari dukun, maka itu namanya mencari masalah. Nah, jadi apa yang membuat Saul makin hari makin lemah? Karena dia mencari dukun, bukan mencari Tuhan. Kalau Daud, dia kian hari kian kuat karena apa? Karena dia mencari Tuhan. Lalu yang kedua yang kita perlu pelajari dari Daud adalah kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, "Kalau Daud jatuh ke dalam dosa, maka dia bertobat dan menyesal." Nah, saudaraku kekasih Tuhan, mungkin tidak ada yang kebal dengan dosa ini, tetapi perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan oleh Daud adalah ketika dia berbuat dosa, ketika dia jatuh di dalam dosa, maka dia menyesal, dia bertobat. Perhatikan kata-kata dia bertobat, dia menyesal. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau Anda pingin kuat, makin hari makin kuat, ini rumusnya ketika Anda jatuh di dalam dosa, Anda menyesal, Anda bertobat, dan jangan lagi dilakukan dosa yang sama, dan Anda bertobat, datang kepada Tuhan. "Ampuni saya kalau selama ini saya bersalah di hadapan Tuhan karena saya melakukan dosa." Anda itu bertobat, datang kepada Tuhan, menyesal. Nah, arti menyesal adalah ketika Anda melakukan dosa itu, Anda menyesal, artinya, "Oh, saya sudah melukai Tuhan." Anda menyesal, minta ampun kepada Tuhan, dan besok harinya Anda tidak melakukannya lagi. Nah, itu namanya menyesal. Tetapi kalau Anda misalnya sudah berbuat dosa, lalu mengakuinya kepada Tuhan, lalu besok bikin lagi, nah itu namanya bukan menyesal, itu laporan kepada Tuhan. Nah, belajar dari Daud, kenapa makin hari makin kuat? Oleh karena apa? Oleh karena ketika dia jatuh di dalam dosa, perhatikan, jatuh di dalam dosa, lalu dia menyesal, lalu dia bertobat, datang kepada Tuhan, maka itulah sebabnya kenapa Daud kian hari kian kuat, karena dia memperbaharui hidupnya. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dia menyesal dan dia bertobat. Nah, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 13, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Lalu dia menyesal, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Lalu dia menyesal dan dia bertobat. Itulah yang membuat Daud kenapa kian hari dia kian kuat, karena ketika dia jatuh di dalam dosa, dia menyesal dan dia bertobat. Lalu yang berikut kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Saul, kenapa kian lama kian lemah. Kalau kita lihat Saul, kalau dia jatuh ke dalam dosa, maka dia menyalahkan orang lain. Nah, kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-24. Nah, kalau dia jatuh di dalam dosa, maka dia nyalain orang lain. Nah, sering sekali kita itu pada waktu kita jatuh di dalam dosa, kenapa kita sering tidak kuat, kenapa kian hari kita lemah? Karena kalau kita jatuh di dalam dosa, maka kita nyalahin orang lain. Kalau Anda sebagai istri misalnya,
Anda jatuh di dalam dosa nih gara-gara papi nih. Maka saya melakukan begini. Menyalahin orang lain. Menyalahkan orang lain. Mungkin Anda sebagai suami, ketika Anda jatuh di dalam dosa lalu Anda berkata, nih gara-gara mami nih. Maka saya begini. Habis mami sih nggak pernah peduli sama saya. Maka itulah sebabnya kenapa Saul kian hari kian lemah. Karena ketika dia jatuh di dalam dosa, maka dia itu bukan bertobat tapi nyalahin orang lain. Nah, kekasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang selama ini ketika Anda jatuh ke dalam dosa, maka Anda bertobat, bukan nyalahin orang lain, bukan menyalahi orang lain. Nah, ada juga orang yang begini. Pak, kenapa ya iblis itu kuat banget nih, selalu aja menggoda saya. Iblisnya sih Pak. Nah, nyalain iblis lagi. Nah, kalau ada dia dekat dengan diri saudara mungkin, aduh kok nyalain saya sih? Dia sendiri yang salah kok nyalain saya? Nah, kita belajar dari Saul ini kenapa dia kian lama kian lemah. Karena ketika dia berbuat salah, dia nyalahin orang lain. Nah, kekasih Tuhan, kalau Anda pingin kuat, ketika Anda jatuh di dalam dosa, jangan pernah nyalahin orang lain. Tetapi belajarlah seperti Daud, pada waktu dia jatuh di dalam dosa, maka dia menyesalkan segala dosa-dosanya, lalu dia bertobat. Ketika Anda melakukan ini, maka kebenaran firman Tuhan, maka pastilah Anda kian lama kian kuat. Karena apa? Karena ketika Anda jatuh di dalam dosa, Anda bertobat, datang kepada Tuhan, Anda menyesal, maka Anda pastilah kian lama kian kuat. Lalu yang ketiga, kita belajar dari Daud. Kenapa kian lama kian Daud ini makin kuat? Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 57. Ketika dengar firman Tuhan, Daud langsung meresponinya. Mazmur 119 ayat 57. Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, maka dia langsung meresponinya. Nah, kekasih Tuhan, ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Anda langsung meresponinya. Ada yang bilang kemarin sama saya, Pak, ini kuotanya habis Pak. Kalau terlalu panjang, kuotanya habis. Kalau terlalu sedikit, kenapa kuotanya sedikit? Nah, sekarang saya buat agak panjang dikit ya. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita pelajari dari Daud, ketika dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia langsung meresponinya. Sama halnya dengan Anda, kalau Anda ingin kuat, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda langsung meresponinya. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Matius pasal yang ke-7, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka orang itu sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian datanglah hujan, maka rumah itu tetap kuat. Karena apa? Karena dia mendirikan rumahnya di atas batu. Kapan seseorang kuat? Seperti Daud ini. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengarkan firman Tuhan lalu dia melakukannya. Maka itulah sebabnya kenapa dia kuat. Karena dia melakukannya. Jadi saudaraku kekasih Tuhan, kalau kita melihat kenapa Saul kian hari kian lemah, kalau kita melihat firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 26, 1 Samuel 15 ayat 26, ketika dengar firman Tuhan langsung menolaknya. Jadi kenapa Saul kian hari kian lemah? Karena pada waktu dia mendengar firman Tuhan langsung menolaknya. Beda dengan Daud. Pada waktu Daud mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka dia langsung meresponinya. Nah, saya berharap kebenaran firman Tuhan yang sampaikan hari ini supaya Anda kuat seperti Daud. Nah, ketika Anda kuat seperti Daud, maka Anda akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini Anda boleh dikuatkan, boleh diteguhkan oleh Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa Daud kian hari kian kuat? Karena dia senantiasa ketika ada masalah dia mencari Tuhan. Ketika ada masalah dia mencari Tuhan. Lalu yang kedua, ketika dia jatuh di dalam dosa. Pada waktu dia jatuh di dalam dosa, maka dia menyesal dan dia bertobat datang kepada Tuhan. Dan kenapa Daud makin hari makin kuat? Ketika dia dengar firman Tuhan, maka dia langsung meresponinya, maka dia langsung melakukan firman-Mu. Biarlah umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini, mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mereka boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi mereka yang sakit Kau yang sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kami berdoa Tuhan, bagi mereka Tuhan yang punya kendala dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang buka jalan, keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya janji-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya bahwa firman-Mu menguatkan, meneguhkan umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan ini menuntun kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
kasih. Haleluya. Oh, Engkau dahsyat. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Mari aktifkan imanmu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, ini waktunya Engkau memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kekasih Tuhan. Terima berkat dari Bapa kita, dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.